pembagian air yang terakhir, yang nomor 4 adalah air najis. Kemarin dari awal pembagiannya nomor 1 air suci mensucikan, tidak makruh. Yang kedua air suci mensucikan namun makruh. Yang ketiga air suci tidak bisa dipakai bersuci, yakni air mustamal atau air yang berubah tercampur perkara suci. Yang keempat terakhir adalah air najis. Ini penting agar kita tahu statusnya itu airnya najis atau bukan. Kalau najis tentu tidak bisa diapa-apakan. Dipakai bersuci jelas tidak bisa, dipakai mencuci jelas tidak bisa, malah jadi najis semua. Diminum pun juga tidak bisa karena najis. Terus cakupannya meliputi apa saja? Oleh Imam Syafi'i, air najis itu dibagi menjadi 2 kelompok. Ada kalanya air sedikit, ada kalanya air dalam jumlah banyak. Air sedikit itu air yang volumenya belum mencapai 2 kula. Air banyak itu air yang volumenya mencapai lebih dari 2 kula. Dalam hal ini, kalau air itu tergolong air sedikit, maka menurut mazhabnya Imam Syafi'i, otomatis air itu menjadi najis seketika ketika bertemu dengan najis. Tapi syaratnya najis yang bertemu ini najis yang ghairu ma'fu, atau bahasanya Kifayatul Akhyar itu al-mu'athirah, yang mempunyai efek menajiskan airnya. Sebab ada najis yang tidak berefek, dia najis, ada benda najis namun tidak berefek menajiskan air. Jadi najis itu ada 2, ada najis yang berefek menajiskan air, ada najis yang tidak berefek apa-apa kepada air. Atau dalam istilah kitab lain namanya ma'fu dan ghairu ma'fu. Najis itu kalau ma'fu berarti ada dispensasi. Dia tidak punya pengaruh apa-apa kepada air. Ada ghairu ma'fu, kalau ghairu ma'fu itu najis yang tidak ada dispensasi sama sekali, yang langsung menyebabkan airnya najis. Jadi sama, ini kalau kamu nanti menemukan teks dalam selain kitab kifayah itu namanya an-najasah al-ghairul ma'fuwat. Kalau di sini al-mu'athirah, sama itu. Itu beda kalimatnya tapi esensinya sama. Jadi ketika air sedikit itu bertemu dengan najis ini, najis yang tidak ma'fu atau najis yang berefek langsung menyebabkan airnya najis, menurut mazhab Imam Syafi'i, air sedikit langsung menjadi najis. Berubah atau tidak berubah, berubah atau tidak berubah sifatnya, meskipun najisnya sangat sedikit, tidak ada efek apa-apa, tidak ada perubahan apa-apa, warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah. Menurut mazhabnya Imam Syafi'i, air sedikit itu hukumnya langsung najis.
Kalau air banyak, menurut Imam Syafi'i, air itu tidak akan berubah menjadi status najis kalau kecuali mengalami perubahan salah satu sifatnya. Apa itu rasanya, apa itu baunya, apa itu warnanya. Imam Syafi'i kok berbeda dalam hal ini, karena Imam Syafi'i itu punya cara pandang khusus dalam memahami hadisnya Nabi. Kata Nabi dalam sebuah hadis, "Idza balaghal ma kullataini lam yahmalil khabas," atau lam yahmal najisan. Kalau air itu mencapai volume 2 kulah, kata Nabi, maka air itu tidak akan berefek berubah menjadi najis. Kalau berubah bagaimana? Ada hadis lain, idza taghayyara tadi itu hadis yang berikutnya kemarin itu, kalau air itu kena berubah rasa maupun warna maupun baunya, digabungkan dua hadis ini. Menurut Imam Syafi'i, kalau air itu mencapai 2 kula, kalau berubah baru disebut najis. Menjamakkan dua hadis. Sekarang pertanyaannya, kalau tidak mencapai 2 kula bagaimana? Inilah namanya ijtihadnya Imam Syafi'i, ada namanya mafhum mukhalafah. Pemahaman kebalikannya. Dalam ilmu ushul fikih itu khusus mazhab Imam Syafi'i ada namanya mafhum mukhalafah. Saya tidak akan panjang lebar membahas masalah mafhum mukhalafah karena nanti rumit syaratnya. Mafhum mukhalafah itu banyak syaratnya. Yang penting ketika di sini syaratnya ada syarat, ada masyrut. Ketika syaratnya itu tidak tercapai, maka masyrutnya kata Imam Syafi'i juga tidak tercapai. Kaidahnya Imam Syafi'i dalam mafhum mukhalafah begitu. Kalau air itu tidak mencapai 2 kula, ini syaratnya tidak terpenuhi, maka air itu langsung menjadi najis, kata Imam Syafi'i. Nah, makanya jadilah fikihnya Imam Syafi'i semacam ini. Air kalau sedikit, begitu ketemu najis, airnya berubah apa enggak, langsung menjadi najis. Ada air sebotol begini ini, kemasukan kencing setetes, meskipun tidak berubah rasa, warna maupun bau, ya sebotol ini najis semua, kata Imam Syafi'i. Kalau air 1 bak mandi banyak, kemasukan kencing 1 tetes, ya tidak najis. Kenapa? Ya enggak ada perubahan apa-apa. Kecuali kalau berubah. Itu kata Imam Syafi'i. Berbeda dengan gurunya, yakni Imam Malik. Kalau Imam Malik, air itu baru najis kalau berubah. Kalau tidak berubah, ya tidak najis. Sedikit banyak enggak ngaruh, kata Imam Malik. Kata Imam Malik, ada air segini ini, kemasukan setetes kencing, tes gitu. Kata Imam Malik, suci apa enggak? Dilihat berubah apa enggak. Oh, enggak berubah, suci, kata Imam Malik. Ini kan guru sama muridnya berbeda. Tidak apa-apa, boleh. Dalam ilmu fikih itu tidak masalah. Karena ilmu sama adab itu lain bidangnya. Kalau ilmu itu berdasarkan dalil, adab itu berdasarkan antara kasta derajatnya. Imam Syafi'i murid, Imam Malik guru, ya harus ta'aduban, itu adab. Nah, kata Imam Malik, yang penting air itu berubah. Kalau tidak berubah, ya nggak najis.
Jadi enak Imam Malik itu. Imam Malik yang penting airnya berubah apa enggak, begitu saja. Kalau Imam Syafi'i kan air sedikit, misalkan ada kamu punya air 1 ember gede begini, belum mencapai 2 kula. Kemasukan kita sedikit saja, najis semua. Memang agak rumit Imam Syafi'i, agak susah ini. Kamu mencuci baju, ala Imam Syafi'i di sini memang kadang agak susah. Lah maka air sedikit itu biar nggak najis bagaimana? Kata Imam Syafi'i, airnya harus warid, tidak boleh maurud. Airnya itu yang mendatangi najisnya, tidak apa-apa, digrojok. Kamu punya air cuma segini ini, punya baju, ujungnya ada najisnya. Ya biar air segini bisa mensucikan bagaimana? Ya digrojok. Itu kata Imam Syafi'i begitu, harus begitu caranya. Kalau Imam Malik nggak apa-apa, ada air seember, ada baju ujungnya najis, kamu masukin aja situ langsung bleng gitu. Yang penting tidak berubah, ya sudah, suci itu. Bagi yang mau ngati-ngati ikut Imam Syafi'i silahkan. Bagi yang mau lebih leluasa, longgar, ikut Imam Malik. Boleh enggak? Ya boleh. Wah, kita niat puasa aja, nawaitul apa? Saya niat nawaitu fi hadza syahri Ramadan. Saya niat 1 bulan ini puasa Ramadan aja boleh, niat cara Imam Malik. Boleh. Ya, boleh. Jadi begitu. Dalam persoalan ma'un najis ini memang Imam Syafi'i lebih berhati-hati, ikhtiyat, ngati-ngati bener Imam Syafi'i ini dalam hal di sini nih. Memang terkenal mazhab Imam Syafi'i itu mazhab yang paling hati-hati sekali. Dalam semua bab itu Imam Syafi'i itu sangat hati-hati sekali. Ya, cuman ada 1-2 nanti Imam Syafi'i yang memberikan kelonggaran-kelonggaran ada. Tapi secara umum mazhab Imam Syafi'i itu sangat hati-hati. Dah, balik lagi ke sini. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i berdasarkan pemahaman hadis idza balaghul ma', kalau air sudah mencapai 2 kula, maka air itu tidak akan berubah menjadi najis. Dia kuat menahan najis, kuat. Najis tidak akan merubah dia kalau mencapai 2 kula. Maka kemudian dibalik pemahamannya, kalau air itu tidak ada 2 kula, maka ya tidak kuat menahan najis, otomatis langsung najis. Kata Imam Syafi'i begitu. Itu mafhum mukhalafahnya. Kata Imam Malik, tidak usah pakai mafhum mukhalafah saja, tidak usah. Yang penting kalau air itu berubah, kan ini kan air itu kalau mencapai 2 kula, terus maka dia kuat menahan najis. Lah kalau berubah bagaimana? Jadi yang penting itu berubahnya, kata Imam Malik. Bukan masalah jumlahnya. Bukan masalah volumenya. Kata Imam Malik begitu. Dah. Cukup ya, jelas ya di sini ya, jelas. Terus tadi ada ungkapan air itu akan menjadi najis disebabkan terkena najis yang berefek menajiskannya. Berarti nanti ada najis-najis yang ma'fu, ada dispensasi, yang tidak memberikan efek najis kepada air tersebut. Ini najis apa saja? Nih, saya sudah siapkan. An-najasat al-ma'fuwat. Najis-najis yang dima'fu, yang dikasih dispensasi. Najis-najis yang tidak memberikan efek apapun terhadap air. Najis iya, tapi tidak berefek apa-apa kepada air.
an-najasat al-ghairil mu'athirah, najis-najis yang tidak ada efek apapun kepada air. Satu, dicontohkan al-maitah allati la nafsa la sailah mithlu dzubab wal khonafis wa nahwiha, seperti bangkai dari hewan yang ketika dibelah anggota tubuhnya, disobek, tidak ada darah mengalir. Hewan apa saja itu? Satu, dzubab, lalat, khonafis, kumbang. Kecoa itu ada darahnya enggak? Kalau enggak ada ya pasti termasuk ini. Kecoa kecil itu. Kalau coba aja dipraktekin, disobek saja, dibedah gitu, keluar darahnya enggak. Bangkai-bangkai dari hewan ini kalau nyemplung ke air, ini tidak memberikan efek apa-apa kepada airnya. Padahal itu najis. Kok bisa najis? Kan di Al-Quran kan disebutkan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Diharamkan atas kalian maitah, bangkai. Di Quran itu al-maitah itu disebutkan. Berarti bangkai apa saja. Selagi tidak ada pengecualian, bangkai itu pasti hukumnya haram dan najis, karena diharamkan. Kalau ada pengecualian, maka seperti Nabi itu, bagi kami halal 2 darah dan 2 bangkai. Bangkainya belalang dan bangkainya apa? Ikan. Kalau ini tidak suci, itu jelas suci. Selain itu semua bangkai hukumnya najis. Semua najis ini kalau masuk ke air pasti berefek menajiskan airnya. Contoh, bangkainya ayam, bangkainya sapi, bangkainya kambing, bangkainya tikus, bangkainya gajah, apa pokoknya hewan-hewan itu. Namun ada bangkai najis tetap najis, tapi tidak berefek apa-apa kepada air, yakni lalat. Loh, kok bisa dikecualikan begini, bagaimana? Nabi satu saat itu pernah menyampaikan, kalau kalian menemukan air kalian ternyata di sana ada lalatnya, maka jangan dibuang. Sekalian masukkan, tenggelamkan, kemudian buang. Karena di salah satu sayapnya itu ada racunnya, dan di sayap yang lain ada obatnya. Hadisnya di Bulughul Maram kan begitu. Lah ini bangkai kok malah suruh menenggelamin, kata Nabi. Harusnya kan najis. Harusnya termasuk hurrimat alaikumul maitatu. Tapi sama Nabi di sini bangkai lalat itu malah dimasukkan. Suruh nenggelamin sekalian. Ini kan merusak kaidah kan ini. Merusak kaidahnya Al-Qur'an kan ini. Oh, maka ulama akhirnya memberikan pengecualian. Itu pengecualian, maka ini makfu namanya. Itu cara berpikir fikih itu begitu. Harusnya kalau Nabi tidak menunjukkan begitu, ya lalat itu najis. Ketika nyemplung ke air langsung airnya najis. Tapi Nabi memberikan arahnya berbeda. Kalau kalian menemukan lalat itu masuk ke dalam air, maka tenggelamin airnya. Karena di salah satu sayapnya ada penyakit, sayap yang lain ada obatnya. Terus apakah itu hanya berlaku untuk lalat? Kata ulama fikih, ya tidak mungkin ini, pasti ada kaidahnya ini. Lalat diteliti. Oh, ternyata lalat itu
tidak punya darah mengalir ketika disobek. Maka semua hewan-hewan yang ketika mati disobek tidak keluar darah, maka itu termasuk najis ma'fu, najis yang tidak berefek apa-apa kepada air. Yes, paham ya? Jadi cara fikih itu begitu, cara berfikirnya fikih itu begitu. Yang kedua sekarang, wa kan najasat allati la yudrika torof, najis yang tidak terdeteksi oleh mata. Najis jelas, tapi mata nggak bisa mendeteksinya. Maka ini hukumnya ma'fu, dikasih dispensasi. Kenapa dispensasi? Ulama fikih itu memberikan satu inisial namanya umumul balwa. Umumul balwa itu sangat sering terjadi dan sulit dihindarkan. Sangat sulit menghindarkannya. Contoh, saya contohkan zaman Nabi itu, jangan dibayangkan seperti zaman sekarang. Zaman Nabi itu masjid, ya masjid itu masih belum berlantai keramik kayak begini nih, masih lantainya tanah. Terus dari rumah sampai ke masjid itu mesti nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan enak keramikan. Kalau nggak pakai keramik, pakai granit, pakai apa sekarang kan ya. Terus jalan dari rumah ke masjid naik motor. Zaman Nabi tidak begitu. Itu masih tanah semua. Ya, tanah semua. Orang jalan dari rumah pakai sendal. Nyampe masjid bisa dipastikan kakinya pada kotor semua. Ya enggak? Kotor semua. Ya kalau di sini kita enak, di mana-mana sekarang sudah jalan sudah enak. Zamannya Nabi Mekah itu ya masih nggak ada jalan-jalan seperti keramik aspal, belum ada. Terus kalau sholat pasti namanya sholat di masjid ya, yang kalau bawa sajadah ya enak. Sajadah itu belum ada zaman Nabi, tak ada orang 1-2 yang pakai. Yang lain ya langsung sholat saja. Sulit menghindarkan debu tanah yang nempel di kaki ini. Sangat sulit menghindarkannya. Padahal tahu sendiri, jalan dari rumah ke Masjid Nabawi itu, yang lalu lalang di jalan itu kadang ya namanya zaman dulu kendaraan itu ya kalau nggak onta, kuda, keledai, itu masih ini. Belum nanti ada hewan lewat, kambing lewat, domba lewat, ayam lewat. Ya enggak? Jalan ke masjid. Pas untuk menghindarkan diri dari betul-betul 100% susah. Kalau sekarang enak, kalau misalkan sekarang naik motor, nyampe depan rumah, ngeng motor, kaki juga nggak kena debu, apa nggak kena debu, masuk masjid beleng masuk bisa. Kalau zaman Nabi ya susah. Itu namanya umumul balwa. Maka semua kondisi yang sulit dihindarkan itu maka dimakfu. Sulit untuk dihindarkan. Maka najis yang tidak terdeteksi mata itu dimakfu. Contoh kamu naik motor mau Jumatan ke Caringin, di jalan itu ya kadang waktunya Idul Adha itu kan kadang ada mobil ngangkut kambing, ngangkut sapi, pada berdebu bul itu kan, kamu naik motor aja udah. Kalau dipikir-pikir secara detail betul, ya kita akan kena najis, tapi nggak terdeteksi mata, mana ya najisnya ya. Dah. Yang ketiga, wa kama idza waqa'a dzubab 'ala najasa tsumma saqata fil ma'.
Contoh lagi sama kayak atas, tapi beda. Bedanya kalau yang atas itu lalatnya mati, suruh nenggelemin kata Nabi. Kalau ini tidak, lalatnya hidup. Lalatnya hidup, terbang-terbang. Kadang namanya lalat kayak begini lalat nih. Kadang dia kan menceloknya, ya kalau di meja begini, di kursi. Kadang namanya lalat itu menceloknya, bertenggernya di najis, kotoran kambing, kotoran ayam. Terbang, akhirnya ada gelas terbuka, blung masuk. Najis yang di kakinya ini kan jelas najis. Jadi yang dipermasalahkan bukan alatnya, tapi najis yang ada di kakinya ini. Ini ma'fu. Kenapa? Ya susah menghindarkan. Susah menghindarkan. Dah. Yang berikutnya, rosasul baul alladzi yadriku taraf, ini hampir mirip. Ciprat-cipratan kencing yang tidak terdeteksi mata. Ini hampir tadi itu najis yang tidak terdeteksi mata sama. Tapi ini lebih dirincikan bentuknya air kencing. Zaman dulu itu orang toilet itu kadang nggak ada di rumah. Zaman dulu itu toilet ya cuman kadang dibikinin tempat begitu saja. Nggak ada septic tank, nggak ada apa zaman dulu. Terus kencing misalkan ya, kencing sambil jongkok, ada ciprat-cipratan kan mesti itu kecil sekali, nggak kelihatan mata, nggak apa-apa, karena susah. Ya kalau zaman sekarang sudah ada toilet pakai urinoir itu, atau toilet duduk, atau toilet jongkok, bisa kita menghindarkan. Nah kalau zaman dulu, zaman saya kecil aja dulu itu, rumah punya kloset itu rumahnya orang mewah, orang kaya zaman dulu itu. Ya, zaman saya kecil itu orang punya kamar mandi di dalam rumah, terus tempat kamar mandinya itu klosetnya jongkok itu, itu udah paling kaya sekecamatan udah. Orang paling kaya sekecamatan zaman dulu. Sekarang enggak. Hampir semua orang punya. Umumnya bagaimana? Zaman saya masih kecil tahun 90-an itu Indonesia 80-90 itu ya cuman punya tempat kerodong, di kerodong begitu di belakang rumah. Ya di situ tempatnya kencingnya. Kalau buang air besar nanti ya kalau zaman-zaman 70 itu yang bawa cangkul ke belakang rumah, bawa cangkul nanti kayak kucing gitu. Gali tanah, jongkok di situ. Selesai nanti cebok bawa ember itu. Jadi berangkat kamar ke mau buang air besar itu sambil bawa ember, bawa cangkul, nyangkul dulu, jongkok, buang air besar, buang air kecil, terus cebok, diuruk lagi. Atau di Lampung masih banyak paling itu. Kayak gitu paling masih banyak, masih ada paling beberapa. Kalau di Indonesia, di sini udah, di Indonesia udah nggak ada, di Lampung yang ada boleh. Ya, nggak tahu Lampung ini Indonesia apa termasuk Indonesia Barat, nggak tahu ini. Tahun 2000 aja saya ke sana itu masih kamar mandinya itu terbuka untuk umum, gimana mas ya? Nggak ada penutup kiri kanannya, ya. Ya jangan begitu, Mbok, ya dipraktekkan fikihnya nutup aurat diniati begitulah. Ya mas malum lah, sana listrik baru masuk Indonesia, dulu bukan Indonesia, Lampung. Dah. Wakama idza walagot, yang terakhir ini contoh lagi nih, contoh najis yang tidak berefek apa-apa. Najis contohnya adalah ketika ada kucing yang menjilat barang najis.
Entah itu kucingnya muntah karena dia sendiri, muntahannya kucing, atau kadang kucing kan suka nyium-nyium apa-apa macam-macam itu. Bangkainya ayam, bangkainya tikus, kucing itu kan makan mau kan begitu itu. Mulutnya najis. Terus setelah itu kucingnya pergi kemana nggak tahu. Yang penting ada jeda waktu sekiranya kucing itu membersihkan mulutnya, entah itu pakai minum atau apa begitu. Ada jeda waktu cukup. Terus kucing itu pergi sejam 2 jam. Membersihkan beneran enggak penting. Yang penting dia itu sudah pergi sekian waktu, sejam 2 jam terus balik lagi. Maka ketika kucing itu datang ke rumah kamu yang kedua kalinya, terus mencium-cium makanan, ya makanannya suci, ya meskipun kamu jijik, tapi statusnya tetap suci. Atau mendatangi kamu bulet aja itu, akhirnya mencium sarungmu, mencium baju kita, itu hukumnya suci. Ya, kok suci? Hukumnya ma'fu, Masya Allah. Hukumnya ma'fu, tidak berefek apa-apa. Seandainya datang kucing itu, ada segelas air minum gitu. Air yang bekas minumnya kucing ini tadi tidak najis. Ma'fu. Ma'fu. Dan masih banyak sebenarnya contoh-contoh an-najasat al-ma'fuat, masih banyak. Nah, itu intinya. Najis di sini ini yang penting ya mengenai, entah itu nanti najisnya mukhalid bercampur atau najisnya sekedar mujawir, cuman bersanding. Contoh, ada kotorannya kambing udah keras sekali. Kotoran kambing kan najis. Masuk belum ke air. Ya. Masih utuh ini, enggak remuk, enggak larut ke dalam air, tetap hukumnya airnya najis. Meskipun najis dan air itu cuman bersandingan. Atau ada minyak goreng najis, kamu masukin ke air. Ini kan antara minyak sama air kan tidak bisa larut, cuman saling bersandingan. Air ini tetap hukumnya najis. Jadi dalam hal pertemuan antara najis dan air ini tidak ada pembedaan apakah itu mukhalid, apakah itu mujawir. Mujawir dan mukhalid itu hanya dalam status mustakmal atau dalam statusnya percampuran antara air dan benda suci. Air mutlak, kalau air mutlak itu sudah bercampur mukhalid dengan teh, dengan kopi, maka namanya bukan air mutlak lagi. Air itu tidak bisa dipakai bersuci. Nah, maka standar mukhalid mujawir hanya berlaku di situ. Di sini tidak berlaku status mujawir maupun mukhalid. Pemahaman air ini penting, sebab nanti akan mempengaruhi najis dan tidaknya. Biasanya ini yang dipakai oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, dalam menentukan halal dan haramnya produk makanan dan minuman yang di pabrik, yang diproduksi oleh pabrik-pabrik besar. Ya.
oleh pabrik-pabrik besar. Contoh misalkan ada produk minuman susu ternyata dicampur dengan alkohol, dengan khamr, tidak hanya alkohol tapi dicampur dengan khamr. Maka ini MUI langsung memakai konsep fikihnya Imam Syafi'i ini. Langsung minuman produk minuman itu dihukumi tidak halal karena najis. Begitu. Penting. MUI pun kadang nggak mau pakai kaulnya Imam Malik tadi. Meskipun kalau najisnya sedikit tidak berubah kan nggak apa-apa. Nggak mau Imam Malik, Imam MUI itu nggak mau. Pakai Imam Asy-Syafi'i yang ketat. Alasannya kenapa? Takut produknya itu mengandung barang-barang yang najis. Sebenarnya secara fikih bisa suci. Contoh, dulu pernah ramai masalah Ajinomoto, produk Ajinomoto dulu. Zaman saya di pondok tahun 90 berapa ya? 95. Produknya Ajinomoto itu dulu terungkap ke publik ternyata bahwa bahan dasarnya dari Ajinomoto itu adalah ayam yang difermentasi, dipeyemin difermentasi itu, dibosok nih, difermentasi sampai hancur, jadilah dia seperti kayak ya adonan. Nah kemudian ternyata dalam salah satu komposisinya tidak hanya memasukkan daging ayam saja, ternyata kadang memasukkan daging babi untuk mempercepat proses fermentasinya. Nah ketika ditanya daging ayamnya seberapa? Oh daging ayamnya itu kadang ayam 20.000, babinya 2. Ayam 20.000 itu kalau kamu jejer, kamu bersembelih, kamu tumpuk itu ya paling semasjid itu gedenya 20.000 ayam. Jadilah adonan, ya enggak? Jadi adonan. Kamu bayangin segede masjid itu adonan cair terbuat dari daging ayam. Kemasukan babi 2 ekor, babi bener najis, campur ke situ. Kata fikihnya Imam Syafi'i, kalau ada air jumlahnya banyak kemasukan najis, maka hukumnya najis apa enggak? Bisa jadi najis kalau berubah lah. Babi 2 tadi enggak merubah tadi itu. Kalau secara fikih ya suci. Secara fikihnya itu tadi, tapi fikihnya Imam Malik suci. Yang penting nggak berubah kok. Tapi MUI nggak mau begitu. Ini ada komposisinya mengandung babi. Sehingga akhirnya dicabut produk halalnya. Kalau secara fikih loh, bayangin aja kamu punya air satu tangkinya aqua yang segede Sukabumi itu. Kamu masukin aja itu 1 ember gede najis itu nggak ngaruh apa-apa. Sama kayak kolam ini loh, kamu habis Idul Adha itu kan darah kamu masukin ke kolam, ya kan akhirnya bening, nggak ada ngaruh apa-apa, ya nggak apa-apa. Airnya diminum boleh nggak? Boleh. Tapi MUI standarnya berbeda. Karena mengandung itu tetap tidak diperbolehkan. Sama seperti kemarin ramai masalah vaksin. Vaksin apa kemarin? AstraZeneca apa? Vaksin dari Cina itu. Yang ramai pas COVID kemarin itu, vaksin dari Cina ya, Sinovac ya, kemarin AstraZeneca dan Sinovac kemarin ada itu.
Lah AstraZeneca dan Sinovac itu memang diakui mengandung unsur babi. Diakui oleh pembuatnya. Tapi begini masalahnya, babinya seberapa, cairan pencampurnya seberapa dulu. Proses bikin vaksin itu caranya diambil dulu virusnya, penyakitnya diambil, ada orang misalkan kena COVID, diambil darahnya, seret 1 botol diambil. Akhirnya diambillah sel, dipisahkan mana yang kotor, mana yang bersih, dimurnikan, tinggal sebotol kecil. Setelah sebotol kecil ini perlu dikembangkan, dihidupkan biar dia jinak, bisa dikendalikan. Maka dia ditaruh, ini namanya bibit harus ditaruh di induknya. Ya. Induknya itu seperti lempengan. Ini bibitnya ditaruh di lempengan tadi. Lempengan ini terbuat dari babi memang. Pankreasnya babi. Istilahnya ini lempengan ini babi, kamu naruh virusnya COVID diambil, taruh di sini. Dia makin lama berkembang banyak. Sudah. Jadilah ini gede, besar. Asalnya tadi itu 2 tetes, jadilah dia segede botol. Najis enggak ini? Najis ya. Najis. Nah, ini nggak bisa langsung disuntikin ke orang, ya langsung mati orangnya. Wong ini penyakit murni. Maka perlu diturunkan dosisnya, gitu loh masalahnya. Nggak bisa langsung disuntikin ke orang. Ini penyakit semua, langsung disuntikin ke orang ya mati. Jangankan orang, gajah aja langsung disuntik ini mati. Maka perlu diencerkan. Pengencernya saya tanya, Sinovac sama AstraZeneca itu cara mengencerkannya gimana? Oh, yang sudah segede botol tadi itu, tadi asalnya setetes, akhirnya ditaruh di lempengan dari pankreasnya babi, ditaruh situ makin gede jadi 1 botol. Botol aqua yang gede itu 2 misalkan, di bawah ada ini penyakit doang ini isinya. Nah, ditaruh di tempat pengenceran, diencerkan ke apa? Ke air. Ada air raksa namanya, air lah pokoknya, air murni. Airnya gedenya seberapa? Gedenya itu 50.000 liter. 50.000 liter itu gedenya setangki, bukan tangkinya BBM itu, bukan tangki yang ngangkut air dari Sukabumi ke Jakarta yang warnanya silver itu loh. Bukan tangkinya Pertamina yang ngangkut bensin sama Pertamax, bukan itu cuma berapa itu? 20.000 itu. Paling besarnya mereka paling 35.000 liter. Ini dicampur ke tangki jumlahnya 50.000 liter. Kamu bayangkan ada tangki segede 50.000 liter, dimasukin najis belum 2 botol. Kira-kira terus diaduk, air setangki tadi suci apa najis? Kalau menurut kitab Kifayatul Akhyar hukumnya suci. Terus diambil, disuntikin ke orang-orang. Begitu ternyata. Cuman orang nggak paham menganggapnya, oh ini terbuat dari babi. Itu. Kalau saya mencontohkan itu, kita seperti punya pohon, kita punya bibitnya pohon, kita tancepin bibitnya pohon ke tanah, terus kita kasih rabuk, kasih pupuk, ada kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran babi. Kita pakai rabuk, dipakai pupuk, mupuk mangga, mangganya tumbuh, pohonnya tumbuh ke atas, mangganya keluar pohonnya, buahnya keluar. Mangganya ini suci apa najis? Tuh, suci ya. Mangga tiap hari kita makan itu kan berasal dari
pupuk kotoran. Kotorannya apa aja itu boleh. Nah, begitu. Ya suci. Dah. Nah, kira-kira itu saja keterangannya masalah air najis. Dah, silakan ada yang tanya. Ya. Ternyata najis yang ghairu mu'athirah atau najis yang ma'fu ini apakah nggak ada syarat yang lain atau mutlak itu kita kok dimasukkan terus berubah tetap ada airnya di kita kan? Soalnya kan dalam Fathul Qorib ada bahasan ilam utrafili walang tubayyin. Oh, pengembangannya. Oh, kalau dikembangkan bagaimana? Syaratnya itu masuk sendiri apa dimasukkan, apa kecemplung sendiri apa begitu. Itu kaulnya banyak. Ada 3 kaul itu. Boleh kita ikutin semua. Ada yang mensyaratkan ma'fu selagi dia nyemplung sendiri. Kalau sengaja kita cemplungin tidak ma'fu. Ada yang begitu. Ada yang enggak. Khilaf. Sama-sama kuatnya kalau yang itu kaulnya. Jadi maksudnya 2 komponen ini dimasukkan sama satu ini. Nanti dulu satu-satu. Syaratnya ini masuk sendiri apa dimasukkan? Kalau menurut satu kaul ya syaratnya harus masuk sendiri. Kalau dimasukkan tetap najis. Menurut kaul yang lain dimasukkan pun tetap nggak apa-apa. Dimasukkan pun tetap tidak berefek apa-apa kepada airnya. Nah, itu masalah cara masuk najisnya. Terus permasalahannya yang kedua, di mana kalau jumlah banyak, kaulnya ya 2 lagi. Kaul yang dipakai di kebanyakan kitab itu jumlahnya harus sedikit. Kalau jumlahnya banyak yang akhirnya merubah air, masukin berkali-kali nyamuk, 200 nyamuk kamu masukin ke situ, terus baunya kok bau begini ya, berubah begitu. Kalau banyak berarti ya tidak ma'fu. Itu satu kaul. Kaul yang kedua jumlah banyak nggak apa-apa. Kayak di mahal itu ada orang tengah-tengah sholat, udunnya keluar, jebret, jebros, pecah. Ada yang mengatakan syaratnya ini darahnya harus sedikit. Tapi ada lagi yang memperbolehkan meskipun banyak pun juga nggak apa-apa. Ini apakah pecah dengan sendiri atau dipecah? Ada kaul yang mengatakan oh harus pecah dengan sendirinya maka ma'fu. Kaul yang kedua dipecah pun nggak apa-apa. Nah begitu. Kaulnya macam-macam itu, makanya nggak saya ceritakan di sini karena itu khilafnya sama-sama boleh, sama-sama kuatnya. Tuh kalau dalam masalah yang ma'fu ya seperti persis seperti orang punya jerawat. Kemudian darahnya keluar ketika sholat, itu kan ma'fu. Kamu pas waktu sholat, tengah-tengah sholat, jerawat kamu pecah, itu ma'fu. Terus ada pertanyaan, pecahnya pecah sendiri apa dipecahin, sengaja mecahin? Ada khilaf ulama. Yang satu mengatakan harus pecah sendiri, yang kedua boleh dipecah, meskipun dipecah sendiri, dipelototin sendiri, itu tetap ma'fu. Terus ada yang tanya lagi, gimana kalau darah yang keluar banyak? Kata satu ulama, kalau keluarnya sedikit ya ma'fu, kalau banyak enggak. Ulama yang kedua mengatakan banyak pun tetap ma'fu. Begitu.
Itu pengembangan dari kol-kolnya itu akhirnya sama. Karena ini persoalan sekitar najis makfuat. Kalau najisnya tidak makfuat, tidak ada begitu-begitu, tidak ada. Kayak khomer itu. Khomer itu lama sepakat najis. Maka qaliluhu au kathiruhu sepakat tidak boleh. Minum khomer itu meskipun banyak mabuk juga haram. Sedikit segelas, sesendok pun saya nggak apa-apa kok minum sesendok, nggak ngaruh apa-apa. Tetap haram. Qaliluhu au kathiruhu. Karena sepakat ulama khomer itu najis. Cuman kalau dimasukkan makfu bagaimana? Ada dokter memakai terapinya pakai khomer. Bagaimana? Boleh apa enggak? Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Katanya ada hadis Nabi, innallaha la yaj'ala da' minal khomer. Ad-dawa, ya jalan dawa minal khomer. Allah enggak menjadikan khomer sebagai obat. Kata ulama lain ya boleh. Terus kalau jadi obat dosisnya sedikit apa banyak? Yang satu lama dosisnya harus sedikit, yang satu lama dosis banyak juga boleh. Ya begitu itu udah. Dan seterusnya. Kaidahnya ma'fu itu akan ada khilaf-khilaf kayak begitu itu. Di semua bab nanti. Di semua bab. Lah terus apakah selain ini masih ada? Masih banyak. Nanti pembahasannya bukan fikih tapi pembahasannya kaidah fikhiyah. Idza ammat al balwa termasuk ma'fuat. Terus yang kedua banyaklah termasuk al hajat, termasuk ad-daruriyat, termasuk macam-macam nanti. Masuknya kaidah ilmu qawaidul fikih, bukan ilmu fikih lagi nanti masuknya. Dah, ada yang tanya lagi? Ada yang? Kaulnya Imam Malik yang mengatakan bahwasanya dunal kurata ini kan berhubung najis ketika adanya taboyur. Nah, ketika setelah taboyur terus taboyurnya itu hilang sendiri, apakah nanti kembali bisa apa enggak? Oh, kelanjutannya Imam Malik. Kalau Imam Malik itu kalau airnya sedikit ya nggak najis, kalau tidak berubah, kalau berubah langsung najis. Maksudnya taboyurnya ini hilang kayak misal kemarin kan mau sama itu sumpahnya hilang kan hukum makruhnya hilang. Oh ya. Kalau masalah hilang kenajisan sifat-sifatnya itu sudah kembali seperti semula. Itu bagaimana? Kalau Imam Syafi'i begini, Syafi'i dulu, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau ada perkara itu najis, terus penyebab kenajisannya hilang tanpa dicampuri apapun, maka hukumnya menjadi suci. Seperti contoh khomer, cuka dan khomer itu dua hal yang saling berkaitan. Contoh ya, cuka anggur. Dah. Orang itu anggur diproses, diperes, keluar airnya. Buah anggur itu diperes, disaring-saring jadi airnya doang. Sudah dimurnikan, terus dimurnikan jadi murni air anggur doang. Kalau prosesnya benar, jadilah minuman anggur ini namanya cuka. Kalau prosesnya tidak benar namanya khomer. Jadi minuman keras, wine, jadi minuman memabukkan nanti jadinya. Sudah. Kalau sifat-sifatnya khomer ini hilang, berubah menjadi cuka, maka kata Imam Syafi'i bisa suci, syaratnya perubahannya dengan sendirinya.
tidak kecemplungan apa-apa. Kalau berubah jadi cukanya tadi karena kemasukan apa-apa, contoh dikasih gula, belum, maka benda ini tetap dihukumi najis menurut kaidahnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau ada air najis, airnya najis, sudah. Terus airnya saking lamanya diproses, kayak PDAM itu loh, disuling, diproses, dibersihkan PDAM itu. Padahal lawannya ya macam-macam itu, air comberan, macam-macam, dibersihkan semuanya. Penyebab perubahan air itu dibuang semuanya. Ya, dihilangkan semuanya tanpa dicampuri apa-apa, tanpa dicampuri kaporit, tanpa dicampuri apa-apa, kemudian jadi air bening, maka itu hukumnya suci, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i begitu, suci. Kata Imam Malik sebaliknya, najis, tetap najis. Tetap najis. Mau diapa-apakan pun tetap najis kalau mazhab Imam Malik. Jadi dalam satu sisi Imam Syafi'i itu berat, tapi dalam sisi yang lain ringan. Imam Malik kelihatannya enak. Air itu kalau sedikit, yang penting nggak berubah, kecampuran najis ya tetap saja nggak najis. Kalau berubah baru najis. Tapi masalahnya kalau Imam Malik, air sekali najis ya sudah najis seterusnya, tidak bisa diolah apa-apa. Jadi dibuang begitu saja, kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i tidak, bisa diproses itu. Dah, ada yang tanya nggak? Selanjutnya. Mujawir sama mukholif dalam bab najasah sama yang bab kemarin itu dibedakan itu alasannya. Dan kalau objeknya tohirah kan mujawir nggak apa-apa, tapi kalau objeknya najasah kok pokoknya mukholif mujawir tetap najis. Paling ya karena dalilnya begitu. Kan alladzi hallat fihi najasah, air yang ditempati najis. Namanya ditempati itu kan mutlak, bisa termasuk mukholid, bisa termasuk mujawir. Karena sekali air itu bertemu najis langsung berubah jadi najis. Kalau air itu bertemu benda suci belum tentu namanya berubah. Belum tentu namanya berubah. Kadang namanya tidak berubah. Atau kadang mujawirnya itu sulit dihindarkan, kayak tanaman-tanaman yang ada di empang itu kan sulit dihindarkan. Tuh. Jadi fikih itu kadang melihat kenyataan, melihat fakta di lapangan. Jadi begitu, tidak ada pembedaan. Ya meskipun ada qaulus syad, tapi jangan dipakai ini, nggak bisa dipakai. Kalau mujawir nggak apa-apa, nggak najis. Dah, yang lain ada yang tanya nggak? Yang lain. Kalau sudah besok masuk masalah bab kulitnya hewan.
Udah, nggak ada. Takhusus itu pendalaman. Jadi saya berharap kalian di kamar sudah ada persiapan apa-apa, karena saya tidak menerangkan muradnya kitab ini, tidak. Saya hanya menerangkan 1-2 poin yang saya anggap penting. Oh, poin ini perlu diperdalam, maka saya bikin kayak begini ini. Yang lain bagaimana ya, belajar sendiri. Itu namanya takhusus begitu. Jadi kalian di kamar belajar sendiri, baca sendiri, oh begini. Nanti nyampe sini langsung saya terangkan ini dan itunya. Itu namanya takhusus. Zaman dulu namanya sorokan privat. Zaman sekarang namanya modern, takhusus namanya. Kalau zaman saya masih di pondok dulu namanya sorokan privat. Ya, sorokan privat itu ada yang fikihnya, ada yang usul fikih, ada yang nahwu sorof, ada. Saya dulu merasakan saya dapat tambahan ilmu banyak ya melalui begini ini. Melalui ini, kalau saya mengandalkan belajar sendiri atau pelajaran di kelas madin ya sedikit. Kelas madin kan cuma dibaca, diterangkan sedikit-sedikit aja. Saya dapat tambahan banyak ilmu ya dari sini nih. Dari sorokan privat kalau zaman dulu namanya. Kalau sekarang takhusus, pendalaman fikih. Nah, pendalaman ini bisa maksimal hasilnya kalau kalian di kamar sudah persiapan. Ya, luangkan waktu setengah jam. Sama kayak saya yang bikin begini juga. Ini bikin sendiri juga nggak cukup waktu 15 menit. Jadi sama-sama. Saya juga belajar ini, bikin itu biar mudah dipahami. Ya, bikin kayak begini ya minimal 1 jam bikin. Maka kamu juga harus sama, di kamar juga harus belajar minimal setengah jam atau 1 jam. Nah, kalau saya maksimal bikin gini, kamunya di kamar nggak belajar ya nggak bisa ngejar kamu. Kamu nyampe sini apa yang terangkul begitu ya, mesti bingung. Kamu akan bisa memahami apa yang saya terangkan kalau kamu di kamar persiapan. Kalau di kamar nggak ada persiapan sampai sini, apa ya diterangkan apa itu kok tiba-tiba itu ya, kok tiba-tiba ke sana, kok tiba-tiba ke sana. Nggak paham. Ya. Jadi nanti teorinya takhusus begitu, kamu di kamar belajar dulu. Luangkan waktu setengah jam atau 1 jam untuk belajar baca ini, oh begini maksudnya. Oh begini maksudnya, oh begini maksudnya. Nyampe sini saya terangkan lebih dalam lagi. Ya, ini bukan untuk basul masail, bukan. Untuk kamu betul-betul paham fikih secara mendetail. Paham fikih secara mendetail tiap bab. Ya. Tiap bab kamu paham secara detailnya, paham. Dah cukup? Cukup ya. Nah, sekali lagi agar ini hasilnya maksimal, saya minta kalian di kamar besok. Contoh besok bahas masalah langsung wajuludul maitati tadhuru bittibal. Besok langsung itu bahas masalah menyamak kulit dari hewan. Besok bahas masalah itu. Ya, kamu belajar dulu di kamar bahas masalah itu. Di kamar dibaca, dipelajari. Cukuplah setengah jam sampai 1 jam itu cukup nanti. Dah, baca wallahu alam bishawab.
Rabbi yassirli ya man tayassarna ya sidana ha ya ini kultul tufli